Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkahan kayu keropos dan tak berbentuk membujur sepanjang 4 meter di sebuah rumah-rumahan permanen beratap asbes di Punden Domba. Bongkahan kayu yang diduga perahu Joko Tingkir terletak di perbatasan RT 15 dan RT 14 Dukuh Butuh, Desa Karangudi, Kecamatan Rampal, Sragen. Kayu itu diyakini masyarakat setempat berusia ratusan tahun karena kayu itu merupakan sisa perahu atau getek yang pernah dinaiki Joko Tingkir. Perahu itu didorong sekawanan buaya saat melintas di Bengawan Solo pada abad ke-16. Perahu tersebut ditempatkan di dekat pohon kesambi yang umurnya lebih tua daripada umur getek tersebut. Lingkungan sekitar pohon kesambi itu disebut Punden Domba. Di sebelah timur Punden itu terdapat sendang, tetapi dibuat seperti sumur yang dikenal dengan nama Sendang Kelompok karena dulu ada pohon kelampok, yakni seperti sejenis jambu air. Kini pohon kelampok itu tiada dan tergantikan dengan pohon beringin. Dulu pernah ada banjir karena luapan Bengawan Solo. Perahu itu bisa berjalan sendiri sampai Dukuh Jaten, masih wilayah Karangudi. Dan saat menjelang surut, perahu itu kembali lagi ke lokasi sekarang. Ujar Sarwono, 60 tahun, warga RT 015 Dukuh Butuh, saat berbincang dengan tim KKW Channel. Cerita itu dibenarkan sesepuh Dukuh Butuh, Mbah Naryo, 74 tahun. Saat ditemui secara terpisah, Mbah Naryo yang tinggal di RT 14 Butuh itu pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa perahu Joko Tingkir yang berjalan sendiri saat masih kecil dan masih berbentuk perahu yang panjangnya sampai 15 meter. Dulu ada rantai yang terbuat dari emas dan cadiknya. Sekarang rantai dan cadik itu sudah menghilang menjadi gaib. Cerita dari simbah-simbah dulu, Kiai Karebet, Jaka Tingkir, menaiki perahu itu muter-muter dan akhirnya tiba di dukuh ini, bisa menemukan apa yang dibutuhkan sehingga diberi nama Dukuh Butuh. Tempat muter-muter itu jadi Dukuh Nguter, kata Mbah Naryo. Mbah Naryo mencatat Dukuh Butuh yang ada di Sragen berkaitan dengan petilasan Joko Tingkir. Ia mencatat ada 4 dukuh dengan nama Butuh, yakni Butuh di Banaran, Sambung Macan, Butuh di Wedi, Jenar, Butuh Karangudi, Rampal, dan Butuh di Gedongan, Pelupuh. Mbah Naryo tak mengetahui asal-muasal perahu Joko Tingkir itu. Ia menduga perahu itu dibuat dari berbagai jenis kayu dan disabda menjadi perahu. Cerita Joko Tingkir, seorang pemerhati sejarah yang tinggal di Dukuh Butuh Banaran Sambung Macan, Priyanto, 55 tahun, mencatat ada 7 nama Butuh di wilayah Sragen dan Ngawi yang semuanya berkaitan dengan perjalanan Joko Tingkir. Tercatat ada 5 Butuh di Sragen, yakni Pelupuh, Karangudi, Ngerampal, Dekat Cemeng, Sambung Macan, Jenar, dan Banaran Sambung Macan. 2 nama Butuh lainnya ada di Karanganyar, Ngawi, dan Widodaren. Perahu itu dibuat oleh Ki Ageng Banyu Biru yang masih bersaudara dengan Ki Ageng Pengging atau ayahnya Joko Tingkir. Setelah geger di Keraton Pengging, Jaka Tingkir yang masih timur diusingkan oleh Ki Ageng Tingkir di Dukuh Karebet dan diasuh oleh seorang Mbok Rondo. Di dukuh itulah Joko Tingkir dikenal dengan nama Mas Karebet. Setelah dewasa,
Mas Karebet menanyakan ayah dan ibunya. Oleh janda itu diberitahu supaya mencari Ki Ageng Banyu Biru, arahnya ke timur laut, ujarnya. Dalam pencariannya, Joko Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru yang sudah menyiapkan perahu di sebuah embung. Perahu itu terus berputar-putar hingga datang calon pemiliknya yang tak lain adalah Joko Tingkir. Priyanto melanjutkan, telah memberi bekal ilmu kepada Joko Tingkir, Ki Ageng Banyu Biru memintanya mencari kedua orang tuanya dan turun pertama di perairan Bengawan Solo. Wilayah itu kini dikenal sebagai Kedung Tingkir, lokasinya di sekitar Ngrejeng, Sambung Macan. Dari lokasi itu, Joko Tingkir bergerak ke timur dan berhenti di Butuh wilayah Jenar, kemudian berhenti di Butuh Banaran. Saat di Butuh Banaran itulah Joko Tingkir ibunya Nyi Ageng Pengging. Makam Nyi Ageng Pengging masih ditemukan di Butuh Banaran. Oleh ibunya Joko Tingkir supaya belajar kepada sosok syekh yang menjadi guru para wali yang dikenal dengan nama Syekh Iman Sampura. Saat itulah Jaka Tingkir diarahkan untuk mencari Sunan Kalijogo di Alas Ketonggo. Joko Tingkir pun kembali menaiki perahu menuju ke Butuh Karanganyar, Ngawi, kemudian berhenti di Dukuh Butuh, wilayah Payak, Widodaren, Ngawi. Joko Tingkir berjalan darat menuju Alas Ketonggo. Di alas itulah Joko Tingkir bertemu Sunan Kalijogo dan Brawijaya V atau Raja Majapahit. Joko Tingkir ini masih keturunan Brawijaya V. Di tempat itu Joko Tingkir menerima wahyu raja. Setelah dari situlah Joko Tingkir melanjutkan perjalanan mencari ayahnya, Kebo Kenongo. Saat hendak mengambil perahu, ada Raja Buaya yang menghadang yang bernama Raja Puan atau dikenal dengan nama Bau Rekso. Joko Tingkir bertarung melawan buaya itu dan akhirnya bisa menang. Raja Buaya itu ingat dengan pesan Brawijaya V sebelum mengutuknya jadi buaya. Kalau ingin menjadi manusia kembali, Raja Puan harus membantu pemuda yang bernama Tingkir. Akhirnya Joko Tingkir menaiki perahu dengan melawan arus Bengawan Solo menuju barat. Saat itulah perahu Joko Tingkir didorong oleh sekawanan buaya, anak buah Raja Puan, hingga sampai di Butuh Kedongan bertemu Ki Ageng Pengging. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.